Ya, selamat sore teman-teman untuk hari pertama kita farm trip. Kali ini, sore ini kita ada di kawasan Kampung Belanda, seperti itu. Saya lagi dengan Mbak Desi. Mbak Desi ini adalah salah satu teman saya, sama-sama tour guide ya Mbak. Tapi Mbak Desi ini lebih spesialis ke turis-turis dari Belanda. Jadi mungkin Mbak Desi nanti bisa menceritakan sedikit atau banyak tentang filosofi mungkin bangunan-bangunan peninggalan Belanda kayak gini. Mbak Desi, Ya, Mas Vicky. gimana Mbak Desi rumah-rumah Belanda yang kayak gini Mbak Desi? Mbak Desi bisa nggak menceritakan tentang filosofinya, kok ada bentuk-bentuknya yang seperti itu Mbak? Gimana Mbak? Filosofinya baik Mas Vicky gini. Kalau misalkan kita lihat rumah-rumah Belanda itu mereka selalu ada nama, pokoknya ada inisial nama, ada inisial siapa yang pemilik rumahnya itu lewat lewat sesuatu lah. Ada yang namanya anno, kadang-kadang bilang anno 1920, artinya adalah dibangun tahun 1920. Anno itu sejak. Ya. Terus juga ada lagi misalkan the hair, DH gitu ya, itu berarti dibuatkan untuk. Nah, itu namanya. Kalau misalkan kayak gini, berarti dia bisa menceritakan tentang dia adalah bagian dari salah satu komunitas apa. Atau misalkan dia adalah bagian dari perkumpulan apa. Misalnya kayak begitu. Untuk simbol-simbol itu Mbak Desi bisa menceritakan? Kalau simbol-simbol kebanyakan kalau yang ada di Indonesia itu adalah simbol-simbol mereka masuk ke dalam lingkungan Freemasonry. Ya, nah salah satu mindset yang ingin saya rubah dari beberapa orang yang ingin belajar tentang Freemason adalah Freemason itu bukan perkumpulan setan, bukan perkumpulan pemujaan setan atau sesat gitu ya, tapi Freemason adalah perkumpulan di mana orang-orang ini adalah yang terpilih, biasanya IQ-nya tinggi, jenius, mereka punya pemikiran yang maju untuk ke depan. Nah, mereka ini biasanya memang terkumpul di dalam satu perkumpulan itu dan mereka akan berdiskusi apapun untuk kemajuan suatu negara misalkan atau kemajuan suatu lingkungan gitu. Tapi kenapa biasanya dibilang oh ini perkumpulan setan, rahasia. Kenapa? Karena memang mereka tidak membuka ide itu atau tidak membuka omongan itu selain kepada si komunitasnya. Nah, ini mungkin salah satunya adalah ini bentuknya dari Freemason itu selalu ada bentuknya bulat atau segitiga yang biasanya artinya mistar atau jangka, atau juga biasanya itu ada segi empat ya, kadang-kadang ada segi empat, terus ada tengahnya ada V begitu, atau enggak daun, biasanya daun akasia. Nah, itu biasa banyak macam-macamnya. Nah, cuma ini Mas Vicky, ini tempat ini memang harus kita lestarikan. Kenapa? Karena ini salah satu tempat yang memang hanya ada di Sampang yang untuk bangunan Belanda. Karena biasanya bangunan-bangunan Belanda itu ada selalu di tempat yang dingin biasanya. Karena orang Belanda selalu ingin mencari pemukiman yang sama dengan mereka dulu di Belanda, agak dingin. Makanya kalau di Jawa Timur biasanya di Batu ya kan ada banyak ya, terus di Lawang karena mereka ada banyak berahsih itu artinya melihat pemandangan gunung karena mereka melihat gunung dari rumahnya. Di Sumenep juga banyak. Kenapa? Karena di situ pusat bisnis, keraton pun ada di situ. Waktu pada zaman Belanda mereka mencari jalan masuknya lewat tempat yang memang ada pemerintahannya. Jadi mereka bisa bisnis, bisa berbicara langsung dengan pemerintah setempat, biasanya begitu. Gitu Mas. Ya, terima kasih Mbak Desi atas penjelasannya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya rencananya di Krampon ini, di kawasan Kampung Belanda ini nantinya akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sampang melalui leading sektornya Dinas Dispora Butpar Kabupaten Sampang, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa direaktivasi kembali sehingga impian untuk mereaktivasi atau membangun kembali Kampung Belanda ini bisa terwujud, dan ya mudah-mudahan nanti orang-orang di Belanda yang ingin bernostalgia atau orang-orang yang ingin tahu lebih dalam tentang kehidupan orang-orang Belanda dulu bisa singgah ke Kabupaten Sampang, khususnya di Desa Krampon. Boleh Mbak, silakan Mbak. Nah, teman-teman dari seluruh Madura yang mau belajar bahasa Belanda, sebetulnya dari Dinas Pariwisata Sampang pun kita sekarang punya program untuk belajar bahasa Belanda dan bahasa Inggris secara gratis.
Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada teman-teman dari Sumeneb atau dari Pamekasan atau dari Bangkalan ingin mengundang kami untuk belajar bahasa Belanda secara gratis, boleh lewat Mas Siap, Vicky ya. siap Mbak. Iya. Atau kontaknya Kontaknya boleh lewat teman-teman lewat kontak di bawah oh di iya, komen-komen nanti bisa ya. di-share nomornya Mbak Desi ya. Ya, Boleh. Untuk bangunan ini didirikan tahun berapa, Pak? Kira-kira. Kalau untuk kira-kiranya terus terang kita masih belum tahu, tapi untuk masuknya Belanda ke sini secara aktif di tahun 1947. Jadi malah 47. setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan baru mulai ada di sini masih untuk bisnis, dan kemudian juga pernah sempat membangun negara Madura itu di tahun 1947. Oh, alah, Untuk bangunannya ini masih original, Kalau belum untuk direnovasi ya? Di sini untuk fasad depan rata-rata masih belum, tapi kalau untuk di belakang rata-rata sudah direnovasi. Untuk kepemilikan ini hak milik atau hak pakai? Hak pakai, Hak pakai. HGB guna pakai ya, karena masih ada PT Garam yang masih beroperasi di sini. Berarti bukan warisan dari orang tua yang menempati ini. Bukan. Ya, teman-teman, kita lanjut dari depan tadi, kita menuju ke belakang ya. Jadi sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan Belanda sejak dulu yang masih ada di sini. Mungkin teman saya Mbak Desi bisa menjelaskan apa aja Mbak yang ada di sini, bangunan-bangunan apa aja yang ada di sini seperti itu. Oke, Mas Vicky dan teman-teman semua, di belakang kita ini ada bangunan. Nanti kalau kita jalan ke sana bisa dilihat kok di situ masih ada tiang-tiangnya di bawah sana. Nah, salah satu kehebatannya orang-orang Belanda pada zaman dulu adalah mereka membangun sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya sama warga-warga lokal kita Indonesia gitu. Nah, dulu ini adalah sebagai tempat untuk filtrase air. Jadi mungkin kalau misalkan kita bisa bilang ini adalah cikal bakalnya PDAM deh, bisa dibilang gitu ya, untuk filtrasi air gitu. Nah, di sini kenapa dibutuhkan ini, karena di sini kan banyak garam ya, banyak tambak garam, airnya kan juga mungkin asin, payau, atau kadang di beberapa bagian di Madura di Sampang ini agak pahit airnya karena terlalu asin. Nah, ini terbantu dengan filtrase air ini. Nah, sangat disayangkan, cuma sekarang kondisinya jadi seperti ini. Cuma kalau lagi kering itu biasanya banyak dipakai untuk foto-foto prewedding. Katanya kalau misalkan tiang-tiangnya itu seperti dulu yang GWK zaman dulu tuh, tiang-tiang gitu, tapi dalam versi mini gitu. Iya, luar Mau biasa, dilihat Mbak, ya. Mas Vicky ke sana. Boleh, ayo teman-teman, kita jalan ke sana ya. Oke. Let's go.